Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan membahas tentang tetapan kesetimbangan dalam bentuk gas. Sebelumnya kita juga sudah kan ya mempelajari tentang tetapan kesetimbangan. Tetapi cara menghitungnya adalah dengan menggunakan konsentrasi. Nah, sekarang yang digunakan untuk menghitung tetapan kesetimbangan adalah tekanan. Tekanan dalam bentuk gasnya. Untuk reaksi yang melibatkan gas, tetapan kesetimbangan dapat dinyatakan dari nilai tekanan parsialnya. Tekanan parsial. Tekanan parsial kan artinya tekanan bagian ya. Parsial itu kan artinya bagian. Jadi tekanan masing-masing gasnya. Jangan lupa pada saat apa? Pada saat setimbang. Sebab konsentrasi gas dalam suatu ruangan itu akan menentukan besarnya tekanan gas tersebut. Jadi kalau misalkan konsentrasinya beda, maka itu akan mempengaruhi besarnya tekanan pada gas. Makanya dalam bentuk gas, besarnya tekanan itu juga dapat menjadi acuan ya untuk kita menghitung tetapan kesetimbangan. Kemudian, kalau misalkan tetapan kesetimbangan gas sebelumnya yang kita hitung menggunakan konsentrasi, itu kan lambangnya Kc ya. C ini berasal dari kata concentration, sentrasi. Nah, sedangkan di sini tetapan kesetimbangan yang menggunakan gas, maksudnya yang dalam bentuk gas, itu lambangnya adalah Kp. P ini singkatan dari pressure, tekanan. Kemudian untuk rumusnya seperti apa? Untuk rumusnya itu masih sama kayak tetapan kesetimbangan menggunakan konsentrasi. Bedanya hanya ini Kp yang dihitung adalah tekanannya. Jadi P-nya tekanan dari zat-zat yang bereaksi. Misal ada reaksi A ditambah B menjadi C ditambah D. Berarti nilai tetapan kesetimbangan gasnya sama dengan tekanan dari C, nih P yang C, pangkat koefisiennya jangan lupa, dikali tekanan yang D, pangkat koefisien per tekanan di reaktan. Tekanan yang A, pangkat koefisien, dikali tekanan yang B, pangkat koefisien. Jadi PA sama dengan tekanan pada zat A, kemudian PB, tekanan pada B, PC, tekanan pada C, kemudian PD, tekanan pada D. Nah, untuk yang kecil-kecil ini A, B, C, D, dia adalah koefisien ya, jangan lupa. Nah, kemudian jika misal di soal itu diketahui tekanan totalnya, berarti tekanan total itu merupakan jumlah tekanan dari masing-masing zatnya. Misal di contoh ini reaksinya adalah A ditambah B menjadi C ditambah D, berarti tekanan totalnya sama dengan ini tadi, tekanan dari A, tekanan dari B, ditambah tekanan C, ditambah dengan tekanan D. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung coba aja ya. Menghitung tetapan kesetimbangan dalam bentuk gas. Contoh soal berikutnya. Misal, suatu reaksi 2HI menjadi H2 ditambah I2. Jika pada keadaan awal, tekanan HI sebesar 2 atm. Jadi, HI yang awal itu 2 atm. Dan setelah kesetimbangan, ternyata hanya 1/3 bagian HI saja nih yang terurai. Nah, selanjutnya, tentukan harga Kp-nya. Berarti, di sini di soal belum diketahui ya, tekanan pada saat setimbang itu berapa. Hanya diketahui jumlah tekanan pada mula-mula saja, tekanan awal.
gitu, dan derajat disosiasinya nih 1/3 bagian gitu. Berarti cara menghitungnya adalah sama kayak sebelumnya. Tulis dulu reaksinya bentuk gas ya, ditambah I2 dalam bentuk gas. Jangan lupa tulis MBS. Tuh. Kemudian kalau misalkan dia bentuknya tekanan, ini bisa langsung dimasukkan ke dalam tabel ini. Dalam baris ini mula-mula berarti ada 2 ATM di sini. H2 berarti masih 0, masih 0. Kemudian ternyata hanya 1/3 bagian HI saja yang terurai. Berarti 1/3 dari mula-mula dikali 2 berapa? Gitu kan ya. Berarti di sini 2/3. Kalau di sini 2/3, berarti pada saat mula-mula ada 1/3 ya. Dari mana dapatnya? Dari, kan berarti di sini 1/2 ya. Karena yang diketahui itu kan jumlah koefisiennya 2. Berarti dia di bawah dikali dengan 2/3. Sama dengan 4, no. Ini 2, bawahnya 6. 2/6 sama aja 1/3 gitu. Kemudian jumlah I2 berarti karena koefisiennya 1 berarti sama nih kayak I2, sama-sama 1/3 ATM. Gitu ya. Selanjutnya sama nih dikurangin. Yang reaktan dikurang, produk ditambah. Berarti di sini 2 dikurang 2/3, 4/3 ya. 4/3 ATM, di sini 1/3 ATM, sini 1/3 ATM. Nah, kalau sudah diketahui tekanan pada saat setimbang, boleh langsung dimasukkan ke dalam rumus. Kp sama dengan tekanan produk ada H2 dan I2 per tekanan HI yang reaktan dipangkatkan dengan koefisien sama dengan H2 1/3 dikali I2 1/3 per 4/3 pangkat 2 gitu ya, sama dengan berarti 1/9 per ini 4 kali 4 16, 3 kali 3 9 gitu ya, sama dengan 1/9 dikali 9/16 gitu ya, dinaikkan dikali tapi dia jadi kebalikan, coret-coret sama dengan 1/16 gitu. Jadi nilai Kp dari reaksi 2HI ditambah H2 menjadi H2 ditambah I2 sama dengan 1/16 gitu. Paham kan ya? Kalau masih bingung nanti coba diulang aja videonya. Nah, selanjutnya ini ada contoh soal lagi. Dalam sistem kesetimbangan A ditambah B menjadi 2C ditambah D. Terdapat 2 mol gas A. Berarti ini jumlah molnya itu sudah pada keadaan setimbang. Jadi nggak perlu lagi nanti kita nulis MBS gitu ya. Kemudian 3 mol gas B, 4 mol gas C, dan 2 mol gas D. Tekanan ruang pada kesetimbangan adalah 2,2 ATM. Berarti 2,2 ATM ini tekanan total nih. Karena tekanan ruang, ya berarti totalnya ada 2,2 ATM. Hitunglah nilai Kp untuk kesetimbangan tersebut. Berarti kita harus cari tahu dulu nih jumlah tekanan dari masing-masing zatnya kan ya pada saat setimbang. Nah, sedangkan di sini diketahuinya adalah mol nih, bukan tekanan. Berarti caranya adalah P dari A sama dengan mol A dibagi mol total dikali P total. Gitu caranya untuk mendapat tekanan parsial atau tekanan bagian dari A.
dibandingkan dengan jumlah molnya gitu. Nah, mol total berarti jumlah mol dari A, B, C, dan D ditotalkan semuanya. Berarti 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 2 gitu. 2 tambah 3 tambah 4 tambah 2 sama dengan ini 5, 9, 11. Berarti 11 mol gitu. Berarti langsung masukin aja nih ke rumus. Mol A sama dengan 2/11 dikali P total. Ada 2,2. Ini bagi ini 22, 11, 2, 0,2. Berarti 0,4 atm. Kemudian untuk tekanan B sama dengan B 3/11 dikali 2,2. Berarti ini 0,2, 0,6 ya. Untuk tekanan yang C sama dengan 4/11 dikali 2,2. Berarti 0,8. Selanjutnya untuk tekanan yang D sama dengan 2/11 kali 2,2 sama dengan 0,4 ya. Coba nih tekanan A, B, C, dan D. Tadi kan rumus P total sama dengan PA tambah PB tambah PC ditambah dengan PD. Nah, kalau kita totalin nih semuanya, PA, PB, PC, PD, totalnya apakah benar 2,2? Kalau benar berarti sudah betul, bisa langsung masuk ke rumus. Gitu. 0,4 tambah 0,6 sama dengan 1, ditambah 0,8, 1,8, ditambah 0,4, 2,2. Betul. Gitu. Jadi, cara menghitung tekanan parsial adalah dengan membandingkan jumlah mol parsialnya juga dibagi dengan jumlah mol total. Gitu ya. Kemudian kalau kita sudah dapat PA, PB, PC, dan PD, bisa langsung masuk ke rumus. KP sama dengan PA kali, bukan PA berarti yang produk. Yang C berarti PC, koefisiennya 2 kali PD per PA kali PB sama dengan PC 0,8 pangkat 2, PD-nya 0,4 per A-nya 0,4, B-nya 0,6. Gitu ya, coret-coret sama dengan 0,64 per 0,6 sama dengan 1,067 gitu. Jadi nilai Kp dari reaksi A ditambah B menjadi C ditambah D sama dengan 1,067 gitu. Semoga dimengerti ya. Kalau belum mengerti bisa diulang-ulang aja videonya gitu.